Shalom. Saya tadi lupa mic-nya, sekarang lupa mic-nya dinyalain. Oke, sekali lagi shalom. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Hari ini kita akan membahas tentang tema Bapak yang setia di dalam relasinya dengan APP yang keempat. Siapa di sini yang sudah aktif di lingkungan? Kalau di lingkungan di wilayah kan pasti ada bahas APP juga tuh. Ada ya? Oke. Tapi hari ini di PD kita lakukan sedikit berbeda karena kita akan melihat bagaimana relasinya APP yang keempat ini dengan Bapak yang setia. Tahu nggak sih APP yang keempat itu bahas apa? Judulnya apa? Itu peran serta kita dalam menjaga kesehatan mental dan spiritual. Bapak dan Ibu, aku sebelum masuk ya, kita akan samakan persepsi lebih dahulu gitu. Kalau aku yakin Bapak Ibu semua yang di PD itu adalah aktivis. Kita lihat kalau APP ini sudah berjalan bertahun-tahun dan setiap kali APP kan selalu 4 kali tuh ya, selalu bahas apapun deh temanya. Misalnya aja dulu kita pernah bahas Go Green, kita selalu diajak untuk apa sih yang aku bisa lakukan. Pertama untuk diri sendiri dulu, itu pasti yang pertama gitu. Lalu yang kedua pasti bicara tentang tetangga dan orang sekitar gitu kan. Lalu yang ketiga dan keempat makin luas sampai ke masyarakat sosial. Arahnya kan selalu begitu gitu. Dari diri sendiri kita diajak apa sih yang gue bisa lakukan buat gue sendiri. Habis itu lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3 dan seluruhnya. Jadi intinya APP itu atau segala macam yang kita diajak oleh keuskupan untuk bahas tentang Alkitab, kita ini selalu diajak untuk belajar keluar dari diri sendiri. Belajar untuk gak fokus cuma untuk awakku dewe gitu loh. Jangan cuma pikirin aku sendiri, tapi aku harus juga pikirin apa yang bisa aku lakukan untuk orang-orang di sekitar kita, untuk di masyarakat dan sebagainya. Selalu semua begitu. Tapi tahun ini rada beda. Kalau kemarin kita diajak keluar ke lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran 3. Hari ini APP kita diajak untuk masuk lebih dalam, bicara tentang kualitas. Kalau kita ingat APP 1 kemarin, kita kayak review ya. Kita dijajak apa sih peran sertaku untuk orang-orang di sekitar, baru seperti itu. Tapi yang kedua diajak apa sih aku bisa lakukan dalam hal ketahanan sosial. Lalu yang ketiga kita diajak lebih nyeleneh lagi nih, apa sih yang aku bisa lakukan untuk memberikan pekerjaan bagi orang-orang di sekitar. Ya enggak, ada ingat enggak? APP 3 kan udah bahas tuh minggu kemarin, sekarang udah masuk APP yang keempat kan. Ngasih pekerjaan loh. Biasanya Bapak dan Ibu kalau ngomong peran serta kita dalam masyarakat, pikiran kita langsung baksos. Oh, aku nyumbang gitu. Oh, ayo kita lakukan sesuatu ke panti A, ke panti B. Oh, di situ ada ibu yang udah lansia. Coba kita kunjungi dia gitu. Pasti pikirannya seperti itu. Jualan makanan, ngumpulin baju, ngumpulin duit, baksos gitu intinya. Dan sebetulnya Bapak dan Ibu, itu level yang paling gampang. Karena itu benar-benar level jasmaninya doang gitu. Bahkan kalau ngomong ketahanan sosial pun itu juga baru level jasmani doang. Tapi kalau ngomong tentang urusan kerjaan, nah ini udah mulai mikir, waduh, gue bisa lakukan apa? Di kantor gue aja lagi banyak PHK. Aduh, aku bisa lakukan apa gitu? Aku cuma ibu rumah tangga doang. Masa aku harus beli kuenya dia melulu gitu? Kita mulai mikir gitu, apa yang aku bisa lakukan? Tapi satu hal Bapak dan Ibu, kalau keuskupan bahwa ini sebagai sebuah tema besar, berarti apa? Ini adalah kewajiban kita. Sedikit banyak kita harus mikir, apa sih yang aku bisa lakukan? Jujur aku juga mikir loh, karena kebetulan saya dari komunitas Thomas kan ya. Kami melayani para transgender. Para transgender ini semuanya lulusan Taman Lawang. Tahu dong ya Taman Lawang yang di Jakarta ya. Semuanya tuh lulusan Taman Lawang dan semuanya pemakai narkoba. Tapi kami berusaha gitu loh untuk ngasih mereka kerjaan. Walaupun untuk ngasih mereka kerjaan itu harus benar-benar diawasi, nggak boleh nyeleneh. Karena kalau kitanya lalai, nanti kualitas yang diberikan juga nggak bagus gitu. Jadi kita melatih mereka untuk bisa mendapatkan sesuatu. Tapi kita nggak bahas APP yang ketiga. APP yang keempat, hari ini kita bicara lebih dalam lagi, yaitu gimana, apa yang aku bisa lakukan untuk menjaga kesehatan
Pasti Bapak dan Ibu udah mikir ya, lah aku bukan romo, aku bukan suster, aku bukan pendoa, apalagi psikolog, psikiater, apa yang aku bisa lakukan? Tapi sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau tema ini dibawa oleh keuskupan, berarti apa? Ini adalah kewajiban Anda dan saya. Gak boleh lari. Ini adalah bagian yang harus kita lakukan, ya. Dan mungkin nanti di akhir PD ini Bapak dan Ibu nyesel belajar ini. Oke, kita lihat ya. Kalau ngomong tentang menjaga kesehatan mental dan spiritual, ini udah pasti bukan lagi masalah jasmani, tapi udah masuk ke masalah rohani. Dan untuk ngomong masalah rohani itu pasti lebih jelimet, lebih susah lagi dari cuma sekedar bantuin jasmani. Bantuin jasmani, apalagi kalau bakso ngasih kerjaan deh, habis ngasih kerjaan kita gak baik-baik urusanmu sendiri ya. Tapi kalau rohani gak bisa. Kita harus dampingi terus sampai dia cukup matang, sampai dia bisa bertumbuh dan berbuah gitu istilahnya, lepas dari dirinya sendiri. Tapi Bapak dan Ibu, bagaimana relasi kesehatan mental dan peran serta kita dalam kesehatan mental dan spiritual ini tadi dengan Bapak yang setia? Ya, coba kita samakan persepsi seimbang. Siapa di sini yang setuju kalau Bapak itu setia? Siapa yang di sini yang sudah merasakan kalau kesetiaan Bapak dalam pengalaman pribadi Anda? Saya nggak suruh kesaksian, nanti tim yang mencatat suruh kesaksian. Jadi semua udah punya pengalaman pribadi ya kalau Bapak setia. Nah sekarang camkan baik-baik. Kalau Bapak itu setia kepada saya, kepada diri kita masing-masing, Bapak itu juga setia kepada semua anak-anaknya, semua yang ada di luar sana. Setuju dengan itu? Bapak setia dengan semua anaknya. Walaupun anak itu punya masalah, dia depresi, dia nakalnya luar biasa, dia lulusan taman lawang sekalipun, Bapak itu adalah setia. Tapi bagaimana Bapak menunjukkan kesetiaannya terhadap orang-orang di sana? Bapak dan Ibu udah punya pengalaman pribadi kan? Bapak setia itu bukan berarti Bapak menurunkan sesuatu langsung di pengakuan kita, ya kan? Pasti ada orang-orang di sekitar yang dipakai oleh Bapak untuk tolong kita. Jadi kita merasakan kesetiaannya. Nah, Bapak dan Ibu sadar kalau kita pun dipanggil sebagai terang dan garam. Yes, sebagai terang dan garam, Bapak dan Ibu adalah alatnya, tangannya, kepanjangan tangannya untuk menunjukkan kesetiaannya bagi orang-orang di sekitar. Jadi Bapak dan Ibu, karena Anda adalah terang dan garam, Anda adalah orang-orang yang dipilih, maka Anda harus bisa menjadi orang-orang yang peka terhadap orang-orang di sekitar kita untuk bisa berperan di dalam pendampingan spiritual dan mentalitas itu tadi. Udah mulai nyesel datang ke sini? Oke, udah ngerti ya hubungannya ya. Jadi kalau Bapak setia itu bukan cuma saya sendiri, tapi untuk orang lain juga. Dan ternyata di APP yang keempat ini kita disuruh untuk menunjukkan kesetiaan Bapak bagi orang-orang di sekitar. Itu udah mudah ya sampai di sini. Nah, apalagi kalau aku nggak tahu Bapak dan Ibu pada punya buku apa enggak. Kalau yang di buku ini udah on tapi kok belum bisa ya? Gak apa-apa, tolong next aja. Kalau di buku itu diceritakan kalau ternyata di dunia itu ada 1 juta orang loh yang stres. Cukup banyak ya. Dan apalagi pandemi ini naiknya itu sampai 25%. Kalau di Indonesia sendiri kecenderungannya itu naik orangnya depresi, orang sakit mental itu tuh sampai double gitu. Dan diperburuk lagi kalau kita di Indonesia gini. Orang di Indonesia itu kan udah fasilitas kesehatan mentalnya itu cuman sedikit, sangat-sangat terbatas. Habis gitu ada lagi persepsi negatif di dalam masyarakat. Kayaknya kalau ke konselor, kalau ke psikolog, takut ya orang gila, gitu kan? Itu yang persepsi negatif. Atau diri sendiri nih, mungkin tapi aku percaya nggak ada di sini ya. Diri sendiri merasa, aduh, kalau aku ke psikolog, kalau aku ke konselor, aku gila.
dan ini ternyata memperburuk keadaan. Nah, Bapak dan Ibu, sebagai terang dan garam, sebagai kepanjangan tangan Tuhan, sebagai orang yang dipilih untuk peka terhadap orang-orang di sekitar dalam berperan serta di dalam hal kesehatan mental dan spiritual, kita diminta untuk peka lihat keadaan sesama. Bukan berarti kita disuruh jadi psikolog atau pendoa atau gimana, enggak. Tapi Bapak dan Ibu, pelayanan, peran serta itu pelayanan ya berarti ya. Peran serta itu tuh berarti kita melayani di dalam keseharian kita. Beri apa? Paling enggak berikan kuping kita untuk dengerin curhatnya dia ini loh, masalahnya dia ini loh, kayak gitu. Jadi jangan salah kaprah ya. Jangan pikir pelayanan itu cuma jadi usher, jadi lektor, jadi speaker. Enggak. Itu pelayanan di komunitas. Tapi pelayanan kita di dalam keseharian adalah bagaimana kita berperan serta untuk peka terhadap orang-orang di sekitar. Dan peka itu bukan cuma hal ekonomi aja, tapi terlebih-lebih hal mentalitas dan spiritualitas yang mereka butuhkan itu. Kasih kuping. Kadang mereka tidak butuh nasihat panjang-panjang, tidak butuh diomongin kamu salah, harus begini, harus begitu, harus enggak. Cuma butuh ditemenin doang. Cuma butuh didengerin doang. Kira-kira dengerin orang stres enak apa enggak? Gak enak. Dengerin orang stres itu gak enak. Karena omongannya biasanya diulang lagi. Tapi Bapak dan Ibu, sekali lagi kita diajak untuk keluar dari fokus diri sendiri. Kita diajak untuk gak cuma mikirin yang penting aku enak, yang penting aku dapat, yang penting aku gampang. Enggak. Tapi bagaimana peran sertaku, pelayananku ini loh, sebagai anaknya Tuhan itu bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarku. Itu yang harus kita lakukan hari ini. Oke. Di dalam buku ya ada beberapa cerita. Yang pertama, aku nggak masuk ayat dulu, aku bahas buku dulu. Yang pertama, cerita kalau di sini sebagian besar mungkin masih punya anak kecil ya. Ternyata games itu bisa merusak mentalitas. Dan dari ini bukan cuma games. Sinetron bisa merusak. Orang tua juga main games loh. Banyak orang tua setuju ya. Banyak orang tua yang ketagihan juga sama games. Walaupun gamesnya orang tua biasanya nggak sekeras anak-anak, tapi games itu bisa merusak mentalitas. Sedikit banyak apa? Orang kalau nge-games atau kebanyakan nonton TV, kebanyakan kecanduan drakor apa segala macam, kecenderungannya apa? Tidak bersosialisasi. Kecenderungannya nggak bersosialisasi, jadi malas. Dan orang kalau udah malas bersosialisasi, itu udah mulai tanda-tanda ada masalah mental juga seperti itu. Nah, di dalam cerita ini diceritakan, ternyata aku juga baru tahu ini dari keuskupan, ada yayasan yang mendampingi anak-anak gila karena ketagihan gadget. Bayangin. Ternyata ada seperti itu. Dan aku sendiri juga lihat ya, selama beberapa tahun ini aku melihat di lingkunganku sendiri itu banyak anak-anak SD atau SMP. Kalau zamanku dulu kecil, anak SD SMP kalau sore itu kan zaman kita dulu ya, zaman angkatan kita ya Pak ya, itu kan main gitu loh, lompat tali kek, kejar-kejaran kek, apa kek gitu kita main. Tapi sekarang mana? Gak ada. Mereka tuh milih di kamar nge-game sendiri gitu. Dan itu nggak sehat karena mereka kekurangan skill untuk bisa berkomunikasi. Dan yang dipikirin itu cuma games aja. Dan kebetulan anakku sudah gede dan dia nggak suka nge-game, jadi aku tidak menghadapi keadaan seperti ini. Tapi kalau aku lihat keadaan dari teman-teman gitu yang anaknya masih tanggung-tanggung, memang yang diminta ke orang tuanya, Pak beliin aku PS4 ini, beliin aku PS4 itu gitu. Maunya tuh nge-games melulu. Dan kalau orang tuanya sadar akan mulai dibatasi. Misalnya hanya boleh nge-games hari weekend aja. Tapi kalau weekend, wah anaknya udah begini terus nih, udah gak mau lagi ngapa-ngapain karena itu waktunya dia untuk nge-games gitu. Tapi kalau nggak dibatasi, anak ini akan menjadi lebih kasar. Dan biasanya ngaruh juga ke sekolah, ngaruh juga di dalam sosialisasinya. Aku ingat satu cerita beberapa tahun yang lalu ya. Seorang anak yang ketagihan nge-games dan mamanya terlambat untuk menyadari.
Dan anak ini menjadi semakin kasar, makin males untuk sekolah, nilainya makin drop. Pokoknya fokusnya dia games terus. Makin kasar sama orang tuanya. Sampai satu kali mamanya ini kesel, maka dia matiin wifi-nya di rumah. Apa yang terjadi waktu anak ini tahu wifi-nya mati, mamanya nggak kasih lagi, dia hancurin semua elektronik yang ada di rumahnya, termasuk komputernya itu tadi. Dia ambil pisau, dia ancam dia mau matiin mamanya. Dan sudah pernah ada kejadian, Google aja, anak yang bunuh diri karena wifi di rumah dimatikan. Itu terjadi kepada ibu. Nah, sekarang bagian dari kita, aku percaya di keluarga kita masing-masing tidak mengalami seperti ini. Tapi sekali lagi, kita diminta untuk membuka mata bagi orang-orang di sekitar. Lepas dari fokus sendiri, ada nggak orang-orang yang butuh dibantu? Kadang-kadang orang yang punya permasalahan mental ya, dia pasti satu cirinya, mulai nggak mau ngumpul sama orang lain. Itu ciri paling gampang, nggak mau ngumpul sama orang lain. Aku ingat banget tuh omongannya Om Boyus, mungkin pada ngikutin sama Dit semua kan ya. Om Boyus kan suka ikan. Dia selalu cerita, kalau ikan sakit, dia nggak mau ngumpul sama yang lainnya. Nanti kalau dia udah mulai sembuh, baru mulai ngumpul. Nah, Bapak dan Ibu ingat, kalau kita ini, tubuh kita ini ada 3. Nanti kita baca ayatnya. Ada yang namanya tubuh, jiwa, sama roh. Kita ini makhluk roh yang masih terikat sama tubuh, gitu. Nah, kalau tubuh kita sakit, ya kalau cuma sekedar meriang-meriang sedikit, gitu, keracunan sedikit, gitu, ya kita masih ngumpul. Tapi kalau tubuh ini sakitnya udah makin parah, kita pasti udah malas ngumpul sama orang lain. Ini baru tubuh. Tapi kalau masalahnya jiwa sama roh, spiritual, pasti kita udah makin menjauh sama orang lain. Jadi perhatiin aja orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang orang-orang yang nggak mau bergaul ini belum tentu orang yang diem loh. Kalau diem ketara, langsung ketara. Tapi kadang-kadang ada orang yang di depannya kayaknya rame, ribut, tapi setelah dia ribut, setelah dia bikin ketawa banyak orang, dia mulai mundur. Dia mulai mundur dan dia udah tutup dirinya sendiri. Jadi bagian kita untuk peduli, lihat keadaan orang sekitar. Jangan cuma ada sama orang pada saat dia senang-senang aja, tapi berikan waktu kita, berikan kuping kita. Kalau ada orang butuh itu datang ke kita, ya udah kita layani. Ya. Paling nggak kasih kuping, kasih waktu sedikit, itu aja. Ya. Ini contohnya kalau games itu seperti itu. Lalu ada cerita kedua di buku. Ini cerita tentang Rio yang depresi sejak kecil karena dia dibully. Tahu dia dibully ya? Apa bahasa Indonesia yang dibully ya? Aku dirundung. Iya, dirundung ya. Nah, dirundung sama teman-temannya. Tapi kok puji Tuhan ya, mungkin si Rio ini punya orang-orang di sekitar yang tolong dia, yang ajak dia apa doa apa segala macam. Kok pada akhirnya setelah Rio ini beberapa kali merasakan dorongan untuk bunuh diri, mencoba untuk bunuh diri, tahu-tahu aku minggir aja biar jalan. Tahu-tahu dia merasa bahwa Tuhan itu mencintai dia. Karena dia merasa Tuhan itu mencintai dia, maka dia berusaha menekan keinginannya untuk bunuh diri dan kembali sembuh, makin sembuh, makin sembuh. Nah, Bapak dan Ibu, ini bisa juga terjadi pada banyak orang. Jujur aku juga pernah mengalami keadaan seperti ini, gitu ya. Jadi perasaan depresi ini bisa terjadi karena berbagai macam hal, tapi membuat orang merasa tidak dicintai. Dan satu obat yang membuat orang sembuh adalah pada saat dia tahu dirinya dicintai. Siapa yang harus mencintai orang-orang di sekitar? Siapa yang harus memberikan cinta kepada orang-orang di sekitar? Iya, kita yang harus peduli, yang harus mau istilahnya repot sedikit gitu untuk menunjukkan saya itu mencintai kamu. Dan percaya, sedikit perhatian, sedikit cinta itu menyembuhkan. Itu menyembuhkan. Kalau aku lihat dari teman-teman transgender ya yang kami layanin ini, pada waktu pertama kali aku datang kepada mereka itu aduh tingkahnya itu luar biasa deh. Karakternya kalau kita luka batinnya segini, mereka tuh luka batinnya segini gitu. Karena luka batinnya itu sampai dalam banget, otomatis bawaannya itu pengen nipu, pengen marah, gampang tersinggung, seenaknya sendiri gitu. Dan kalau berantem
di dalam tas ini keluarnya langsung celurit gitu. Itu kejadian karena kami melayani di katedral di LDD, cuma bercanda kecil gitu aja gitu, bawaannya itu celurit gitu. Jadi buat mereka main jambak, main pukul itu udah biasa, sekasar itu hidupnya. Tapi pada waktu kami datang untuk melayani mereka, yang membuat aku tersentuh itu mereka datang nanya gini, kok kamu mau sih makan sama aku? Kok kamu mau sih dengerin ceritaku? Kok kamu mau sih duduk sama aku, foto sama aku gitu? Sedangkan orang tuaku sendiri menolak aku gitu. Teman-temanmu sendiri yang satu aliran, satu agama itu menolak aku. Jadi mereka bingung. Kok sama kita diajak bercanda, diajak ini. Memang di awal-awal ada juga yang manfaatin gitu. Manfaatin minta ini, minta itu, ada juga gitu. Tapi pada saat kita memberikan batas bahwa kita di sini bukan untuk sebagai donatur yang memberikan semua kebutuhan kamu, tapi kita di sini untuk mencintai. Untuk mencintai itu kan menerima ya, mengorangkan dia gitu. Nggak ngomong dengan mata yang menghina, mengorangkan dia gitu. Mereka itu telah sembuh, dan pada saat mereka sembuh, mereka keluar dari Taman Lawang, berusaha untuk cari kerjaan yang normal, walaupun kerjaan mereka yang normal itu masih sebatas tukang parkir kayak apa ya, salon keliling kayak gitu-gituan. Ada yang jadi guru SD di kampung-kampung, ada satu yang keren jadi IO. Tapi paling enggak mereka, kita melihat kesembuhan itu. Tadi yang kalau makan gitu ya, biasanya aku kalau ada kesempatan aku bikin buffet. Jadi mereka tujuannya tuh belajar ngantri gitu. Tadinya di awal-awal, wah kalau ada lemper, kalau bisa gue masuk di 10, gue masuk di 10 gitu. Gak peduli sama teman yang lain. Habis itu sampah di mana-mana. Wah saya udah kayak jadi orang galak di situ. Lama-lama mereka belajar juga peduli sama yang lainnya. Sampah dibersihin. Kelar dari acara di katedral, ngepel, dibersihin gitu. Jadi ada perubahan. Kenapa? Karena merasa dicintai. Luka ini makin lama makin sembuh dan keluar dari rasa disgresinya itu tadi gitu. Jadi Bapak dan Ibu, ya semoga tidak ada orang-orang seperti ini di sekitar kita. Tapi bagian kita buka mata, biar kalau ada orang yang punya tanda-tanda aneh ini tadi menyendiri, kita bisa cepat layani terlebih dahulu. Lalu yang ketiga, cerita di buku ini bicara tentang bagaimana kita harus bekerja sama dengan orang-orang di sekitar, institusi apapun juga. Kalau dengan anak, kita bekerja sama dengan sekolah. Kalau dengan perusahaan, kita kerjasama dengan HRD di perusahaan. Jadi kalau kita peduli, kita wah ini orang aneh nih, kita bukannya gosipin, lihat nggak si A itu kayak gitu tuh, jangan-jangan dia stres, dia depresi kali di rumahnya, dia apain dia sampai kayak gitu. Jangan digosipin, tapi kita dampingi, ajak ngobrol gitu. Orang kalau diajak ngobrol merasa diperhatiin, lama-lama kekorek gitu. Nah, pada saat dia mulai kekorek, ya kita mulai perhatikan mental, spiritualnya dia gitu, ajak doa, bukan menghakimi ya, bukan menggurui juga gitu. Nah, kita bisa sama dengan psikolog di sekolah, konselor di sekolah, guru kelas, atau institusi di HRD di perusahaan kita. Bagaimana ya kita bisa bantu teman kita ini sama-sama gitu. Aku sendiri mengalami dibantu oleh konselornya sekolah. Pada waktu anakku masuk ke usia puberti, anak cewek, waduh, itu dari yang zaman itu masih nggak ada internet, tapi SMP itu mulai ada internet. Waktu itu belum ada WhatsApp, tapi dia masuk ke chattingnya waktu itu masih pakai Yahoo, ada grup juga. Dan ternyata di situ ada komunitas anak muda yang ngajarinnya itu kayak gini. Kalau kamu sedih, kamu nggak tahu mesti gimana, tangan dibaret pakai silet. Ngajarinnya itu seperti itu, kurang lebih seperti itu. Itu sampai sekarang masih ada. Saya beberapa waktu yang lalu ke PD God Saver anak muda, dan aku cerita seperti itu, anak muda, ya benar. Berarti sampai sekarang masih ada itu komunitas itu. Ngajarinnya seperti itu. Gitu. Anak-anak kan nggak semuanya bisa curhat kan ya ke kita ya.
dan mereka merasa diterima dengan lingkungan yang seumurannya. Tapi ternyata ngajarnya seperti itu gitu. Jadi waktu itu anakku paretannya itu di tangan sampai ratusan. Sedikit-sedikit aja. Wah, waktu itu dia umpetin beberapa bulan. Tapi puji Tuhan, aku percaya banget Tuhan yang bukain buat aku. Pada waktu itu ketahuan, wah dia langsung bilang aku butuh bantuan. Nah, di situ aku kerjasama dengan sekolah, dengan guru kelas, dengan konselor, dengan kepala sekolahnya dia. Dan pelan-pelan karena dia juga dapat perhatian dengan cara yang benar, dia menjadi sembuh. Itu anak keluar dari komunitas itu dan menjadi sembuh anakku sampai sekarang. Puji Tuhan. Tapi kalau di institusi, aku juga ingat beberapa waktu yang lalu teman bercerita kalau ada satu anak itu yang kayaknya itu nyebelin banget gitu. Wah, bawaannya tuh panas melulu. Kalau diajak ngomong jawabannya nyelekit, gak enak. Jadi semua orang juga makin sebel sama dia. Nah kebetulan ini anak kerjanya itu di kayak semacam apa itu namanya, plantation, pertambangan. Jadi kayak di daerah yang nyempil kayak begitu. Jadi mereka berkomunikasi itu lewat WA karena memang jarang orang seperti itu ya gitu. Nah pada satu waktu mereka sama-sama ke Jakarta untuk training atau apapun juga. Nah temanku yang teman PA ini ternyata pesawatnya itu terlambat. Jadi dia nggak keburu gitu ngejar pesawat karena macam apa-apa. Jadi mau nggak mau dia itu jalan dua juga. Mau nggak mau dia ambil pesawat berikutnya. Dan pada waktu dia jatuh di pesawat berikutnya, ternyata dia duduk sebelahan dengan teman yang menyebalkan ini. Karena duduknya barengan, mau nggak mau kan ngobrol, ditanya ngobrol, kalau ngidul pertama-pertama gitu. Tapi akhirnya ujungnya dia tanya, kamu bisa dibantu apa di kerjaan? Mulai temannya nyebelin itu cerita. Ternyata dia merasa sebagai anak yang baru waktu itu merasa kalau nanya A gak dijawab, nanya si B gak dijawab, nanya C cuman jawabannya pendek-pendek. Kenapa? Mereka semua kerjanya di ladang. Jadi udah signal susah, sibuknya itu setengah mati. Jadi dia merasa diabaikan. Karena dia merasa diabaikan, dia udah gak kuat, dia bawaannya pengen marah, dia bawaannya pengen resign. Lah kok temanku yang di sebelah ini tergerak hati karena dia lihat di HP-nya ini ada gambarnya dua anak kecil. Dia mikir kalau ini karakternya kayak gini, resign pula ini anaknya ntar mau dikasih makan apa? Dia cuma mikir gitu doang. Jadi diajak ngobrol, dikorek-korek. Ya itu tadi, peduli terhadap kesehatan mental dan spiritual. Ya, kalau orangnya nggak peduli, ya orang udah nyebelin banget, dia udah pura-pura tidur aja di dalam pesawat, gitu kan? Tapi karena dia peduli, dia lakukan itu. Repot nggak sebetulnya bapak dan ibu? Repot. Tapi ternyata dia cukup dewasa rohani untuk melayani. Akhirnya apa? Setelah dikorek sedikit loh, perjalanan pesawat paling berapa sih? 2 jam. Ini keluar, dia langsung tahu, oh ini ternyata masalahnya. Dan apa yang teman aku lakukan? Dia japri beberapa teman, ternyata si A ini punya problem seperti ini. Yuk kita sama-sama ketemu, istilahnya fellowship lah ya, biar dia merasa nyaman. Dan setelah itu hubungan menjadi baik. Lihat Bapak dan Ibu, banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya percaya satu hal ya, kalau Tuhan suruh kita sesuatu, Tuhan itu tidak tanya kamu bisa apa enggak. Tuhan itu tanya kamu mau apa enggak gitu. Kalau kita mau tapi kita nggak mampu, kira-kira Tuhan bisa nggak tambahkan kemampuan kita? Bisa. Tapi kalau saya bisa tapi saya nggak mau, kira-kira saya bisa berkembang apa enggak? Kagak. Jadi Tuhan nggak pernah tanya bisa apa enggak. Tuhan nanya kamu mau apa enggak. Hari ini kita diperhadapkan dengan sesuatu yang sangat-sangat dalam. Mau nggak Anda melayani orang-orang di sekitar dalam hal mental dan spiritual itu tadi, untuk menunjukkan bahwa Bapa juga setia, bukan hanya kepada diri saya sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar kita. Itu yang dilemparkan di APP yang keempat hari ini. Dan untuk itu Bapa juga setia loh sama kita ya. Pada saat dia tahu kita tak mampu, dia kasih Anda dan saya fasilitas. Saya dikasih fasilitas orang-orang sekitar. Saya curhat pada waktu saya depresi. Pernah saya merasa waktu itu malam, saya udah gak tahu itu mimpi, ngomong sendiri, bahasa roh, atau saya ngomong sendiri karena gila. Saya pernah merasakan seperti itu.
Tapi puji Tuhan ada teman-teman 1-2 di komunitas yang tolong saya untuk bantu. Pada waktu saya mengalami orang-orang masalah dengan anak saya, ada orang-orang juga di sekolah yang Tuhan kirim untuk tolong saya dan anak saya. Hari ini Tuhan kirim kita semua untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Dan pada saat Tuhan tahu kemampuan kita terbatas, Tuhan itu juga setia pada kita untuk menambah-nambahkan kemampuan, menambah-nambahkan kapasitas, atau bahkan merangkul orang lain untuk menolong orang tersebut. Jangan takut. Saya sudah merasakan itu Bapak dan Ibu. Pada saat saya tidak mampu melayani transgender ini tadi, sekian puluh orang yang nyeleneh semuanya. Tahu nggak? Dari saya tadinya cuma 1 orang, one man show. Tahu-tahu komunitas A menawarkan, tahu-tahu komunitas B menawarkan bantuan, tahu-tahu komunitas C menawarkan bantuan. Waktu itu sifatnya cuma satu kali doang. Kok tahu-tahu Bapak Uskup membuka pintu katedral untuk kita. Lalu tahu-tahu Thomas mau masuk untuk mendanai semuanya. Luar biasa nggak? Ada psikolog juga yang mau bantu, ada dokter-dokter juga yang mau ngajarin. Itu loh, Tuhan kita itu luar biasa. Dia setia kepada Anda dan saya, juga kepada orang-orang di sekitar kita, asal kita apa? Satu, mau. Jadi lakukan itu. Ya? Udah mulai makin kesel. Oke, berikutnya apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental itu adalah kondisi di mana individu mau mengontrol dirinya, punya kesejahteraan yang tampak dari dirinya. Jadi dia sadar akan potensi diri, mampu mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi, mampu bekerja sama secara produktif dan menghasilkan, dan mampu memberi kontribusi. Aku kasih contoh, transgender. Transgender, tahu dong ya transgender ya? Itu kan, aduh tangannya lemas banget ya. Disuruh apa juga bisa gitu. Kita ada pelatihan disuruh apa juga bisa. Disuruh gunting rambut, bagus. Kalau mau gunting rambut, nanti saya undang sini. Kasih mereka kerjaan murah, ceban per kepala gitu. Mau model apa? Bisa. Kalau kritik ya bawa obat sendiri gitu ya. Cuma aku juga bisa. Waktu itu aku pernah bikin baju yang digunting-gunting lalu disilang-silang. Ya ampun, saya belajar 3 minggu ini kayak baju udah gagal gitu. Dia 2 jam udah jadi 2 biji, bagus pula. Suruh masak apa? Bisa, enak pula. Suruh bikin kue model apa? Pelatih kue kita dari Electrolux loh, keren semuanya. Dikasih resep ini semuanya, jadi pokoknya bikin apa itu bisa gitu. Nyanyi juga pada pintar, semangat gitu. Apa juga bisa gitu. Tapi mereka tidak menyadari potensi dirinya. Kalau orang tidak menyadari potensi sendiri, akhirnya apa? Dia tidak bisa produktif. Walaupun dia punya bakat, dia punya kemampuan, tapi dia tidak mau melakukan, ya akhirnya tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berbuah. Itu bahasa rohani kita. Itu terjadi pada mereka. Kemampuannya luar biasa, tapi tidak disertai dengan mentalitas yang sehat, karakter yang bagus. Akhirnya apa? Tidak produktif. Kalau tidak produktif, singkat kata nggak bisa menghasilkan duit, ya kan? Tidak bisa menghasilkan duit, langsung mendapat tekanan hidup. Udah tekanan hidup di taman lawang, duitnya kecil pula, jadi dia makin stres. Makanya bawaannya gampang tersinggung, gampang marah, gampang keluarin duit, sedikit-sedikit makan obat, dan buat mereka mati itu bukan hal yang menakutkan gitu istilahnya. Bukan hal yang menakutkan. Karena tekanan hidup mereka udah luar biasa besarnya gitu. Jadi ya seperti itu. Coba kita lihat orang-orang di sekitar kita. Apakah ada orang-orang yang seperti ini? Punya potensi, tapi nggak mau melakukan apa-apa, nggak menyadari. Dan kalau udah ada tekanan hidup, kayaknya tekanan hidup kecil aja kayaknya aduh berat banget. Tadi pagi aku baru menghadapi satu orang yang tekanan hidupnya cuma kecil sebetulnya. Takut nggak punya ART, gitu. Tapi ya memang dia punya anak kecil. Tapi dia takut mau ngomong apa sekarang kalau takut, dan dia merasa itu berat sekali bagi dia sampai nggak bisa tidur, sampai makan obat gitu. Jadi ya harus dibantu orang-orang seperti itu gitu. Aduh banyak deh Bu, macam-macam cerita
kita cerita kehidupan itu, karena masalah mental itu bisa terjadi dari berbagai macam hal, dari berbagai macam permasalahan gitu. Dari kecil sampai gede, sekecil nggak punya ART aja ternyata bisa membuat orang putus harapan gitu, merasa aduh hidupku paling berat, hidupku paling nyeleneh, hidupku paling susah, seperti itu gitu. Nah, bagian kita adalah untuk peduli sehingga mereka bisa bangkit dari pemikiran-pemikiran seperti itu. Nah, biasanya aku cuma belajar untuk mencari, aku juga bukan psikolog apalagi psikiater, tapi aku belajar dari orang-orang sekitarku, terutama dari ibuku. Ibuku selalu bilang, kalau memang itu belum waktunya Tuhan, mau dipikir kayak apapun juga, ya nggak bisa. Pikir ya memang harus pikir secukupnya, jangan sampai itu membuat kita down sendiri, karena itu nggak berguna. Jadi hal-hal seperti itu juga yang harus kita transferkan bagi orang-orang di sekitar kita. Ajak dia mikir, tapi kalau dia memang batasnya nggak bisa, ya udah ajak aja, ayo kita nonton yuk, ayo kita ngopi yuk, kayak gitu. Jadi ya ini, ya kesehatan mental ya ada potensi nggak mau produktif, kalau ada tekanan hidup nggak kuat, dan akhirnya down seperti itu. Nah, ini sedikit informasi aja. Kalau kondisi mental yang tidak sehat itu berarti kecemasan yang berlebihan. Pertama, cemas dulu, lalu yang kedua stres, lalu yang lebih parah lagi depresi. Orang cemas itu juga biasa. Orang cemas itu biasa. Mungkin tim di sini juga cemas. Aduh, abis ini PD libur nih, April cuma 1 kali ketemu. Ntar datang bulan Mei pada sepi nggak ya? Gitu. Setiap kita juga cemas gitu. Aduh, ini tadi aku sambil jalan ke sini, satu orang telepon juga di mobil mulai cemas. Aduh, bulan ini Lebaran, berarti harus kasih THR ke ibunya, ke siapa, cukup nggak ya duit gitu. Cemas itu wajar. Setiap kita mengalami. Tapi bagaimana kita bisa mengantisipasi hal itu? Kalau kita nggak kuat, jadinya ke stres, lalu depresi. Nah, kalau udah depresi berlebihan, akhirnya bisa halusinasi kayak, makan obat tidur kayak, bahkan si Daud pun kalau bapak dan ibu baca di Mazmur 13 itu pernah merasa kepengen mati loh, karena depresinya parah sekali. Nah, sekali lagi kita bukan diminta untuk menyembuhkan diri sendiri aja, tapi kita diminta juga untuk menyembuhkan orang-orang di sekitar kita. Sebenarnya bapak dan ibu, kalau kita rajin ibadah, apapun bentuknya, PA, PDPI, IC, Koronka, misa, apa segala macam, kalau kita benar-benar membuka roh kita untuk berelasi dengan rohnya Tuhan, maka saya pasti sembuh. Saya sendiri pasti sembuh dari segala macam tingkat level mental illness kita, saya pasti sembuh. Dan pada saat saya menyembuhkan diri sendiri, saya juga bisa peduli untuk menyembuhkan orang-orang di sekitar kita, ikut berperan untuk peduli pada orang-orang di sekitar kita. Jadi kalau kita refleksi ke diri sendiri, selama ini kegiatan rohaniku itu udah memberi dampak positif pada innerku apa enggak, pada kesehatan mental dan spiritualitasku sendiri apa enggak. Karena kalau mental dan spiritualku enggak pulih, enggak mungkin dong saya memulihkan orang lain, ya kan? Jadi saya sendiri harus sembuh lewat segala macam ibadah ini. Coba kita konekkan roh kita dengan roh Tuhan yang mencintai kita. Ayat yang diberikan di APP ini adalah aku tancap apa ya kok mati ya. Ayat yang diberikan di APP ini adalah 1 Tesalonika 5 ayat 23-24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia memanggil kamu adalah setia, ia juga menggenapinya. Ini ayat kita hari ini Bapak dan Ibu. Perhatikan, kalau kita itu punya roh, jiwa, dan tubuh, dan Tuhan mau ini semua, roh, jiwa, dan tubuh ini terpelihara dengan sempurna sampai dia ketemu kita muka dengan muka. Maka bagian kita adalah bukan cuma untuk memulihkan, menyempurnakan tubuh, roh, dan jiwa diri sendiri, tapi kita diminta juga untuk jadi terang dan garam.
ikut berperan serta untuk memulihkan orang lain. Dan ternyata Bapak dan Ibu, saat kita membuka mata untuk peduli pada orang lain dan mulai mendengarkan curhat-curhatannya mereka, itu kita bisa mikir gini loh ya. Ini salah, ini kalau kita mau dengerin curhat orang, kita mau dia mulai berperan untuk mendengarkan curhat orang, kita ini akan merasa gini, oh ternyata masalahku itu bukan yang paling berat ya. Ternyata ada orang yang mengalami tekanan juga. Ternyata bukan aku tok yang punya masalah. Dan pada saat kita merasa bahwa kehidupan saya bukan yang paling berat, saat itu kita pun juga mengalami kesembuhan. Jadi Bapak dan Ibu, segala sesuatu itu berjalan dua arah. Kalau kita cuma maunya aku, ini satu arah doang, maka sebenarnya kita tidak akan pernah menjadi maksimal. Tapi kalau kita melakukan bagian kita sebagai terang dan garam, itu pedang bermata dua. Dia dapat, saya juga dapat. Saya menjadi sempurna tubuh, jiwa dan roh, dan dia pun juga menjadi terangkat seperti itu. Dan sekali lagi, Bapak itu setia. Dia yang memanggil kamu adalah setia. Tuhan itu juga setia kan? Ayat ini, dia juga mengenapinya. Terbukti apa? Kayak tadi aku cerita. Pada saat aku tidak tahu lagi harus gimana, kok ada teman komunitas yang mau dengerin curhatku, yang membuat aku lega, yang membuat aku kuat untuk berani beraktivitas lagi di luar gitu. Tadinya aku udah mengurung diri berbulan-bulan karena aku nggak tahu aku ini bahasa roh, aku ini stres, aku mimpi apa aku ngomong sendiri apa aku gila gitu. Tapi ada teman ternyata yang Tuhan kirim untuk dengerin aku. Pada saat aku bingung, ada teman anakku gimana nih, tangannya kayak gini-gini, aku mesti apa, aku mesti kemana? Kok Tuhan kirim juga orang-orang dari sekolah, teman-temanku juga yang bisa. Pada saat aku nggak punya mata untuk melihat dia ya, pada saat aku nggak punya mata untuk melihat anakku karena dia posisinya di sekolah, ternyata ada mama lain kayak, ada guru kelas kayak yang ngeliatin anakku. Itu kepanjangan tangan Tuhan nggak? Itu bukti Allah yang setia apa enggak? Nah, Bapak dan Ibu, sekali lagi, Allah bukan hanya setia untuk kita pada saat kita butuh, tapi juga Allah mau memakai kita untuk menunjukkan kesetiaannya pada orang lain. Mau nggak Anda dan saya dipakai oleh Allah untuk menunjukkan bahwa Dia setia bagi orang-orang di sekitarnya? Itu yang menjadi refleksi kita pada hari ini. Ya, sedikit ayat tambahan. Yohanes 6 ayat 27 itu bilang, kira-kira di BB ada yang mau Alkitab nggak ya? Semuanya udah pakai digital kali ya. Yohanes 6 ayat 27 itu bilang, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan kepada manusia, anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Bapak dan Ibu, bekerjalah. Kata-kata bekerja itu gini kan, Pak mau bekerja enggak? Sama enggak? Enggak. Pak mau bekerja enggak? Enggak. Atau bekerjalah, tahu enggak bedanya? Beda. Kalau Pak mau bekerja enggak? Ini kan Tawaran. himbauan, ajakan, nggak harus. Tapi Alkitab bilang bekerjalah. Berarti apa? Kewajiban. Pelayanan itu bukan pilihan, tapi pelayanan itu adalah sebuah kewajiban. Dan sekali lagi, hari ini gereja mengajak Anda dan saya untuk melayani bukan hanya secara jasmani, tapi melayani secara rohani. Dalam bidang apa? Mental dan spiritualitas. Ya, pelayanan jasmani gampang. Sekali kita baksos nyumbang ini, ngumpulin barang bekas itu paling gampang. Itu di mobil aku lagi perlukan, aku tiap bulan kirim barang ke Jawa ya. Itu paling gampang ya. Habis kita pelayanan jasmani, bye bye, udah ya. Habis kita bikin acara sesuatu, bye bye, udah ya. Tapi kalau pelayanan rohani berarti apa? Pelayanan rohani itu bukan cuma sekedar jadi pendoa loh. Mendampingi itu berarti apa? Saya sedikit banyak harus jadi teladan. Susah apa gampang? Jadi teladan itu susah apa gampang? Kita kalau bisa di rumah pakai celana pendek, pakai kaos, kalau lihat sesuatu udah teriak-teriak, dia tanggungnya pada keluar semua, aslinya keluar semua. Pada saat kita diminta untuk berubah jadi teladan bagi orang-orang sekitar kita, kita juga berjuang untuk mengubah karakter kita. Tapi ayat bilang itu adalah makanan
pekerjaan yang bersifat kekal. Anda mau pekerjaannya bersifat kekal, nyampe ke sono, atau Anda cukup melayani cuma sampai di sini aja? Yang si pelayanan di sini itu bisa jadi kayak bukannya nggak berguna ya, berguna juga. Pelayanan jasmani itu berguna juga, tapi jangan sampai tidak mengubah diri sendiri gitu loh. Karena kalau pelayanan jasmani tidak mengubah diri sendiri, aku ilustrasikan kayak ini, kondektor bus. Kondektor bus dari Jakarta ngajak orang ke Jogja. Tengah jalan, ayo naik ke Jogja. Tengah jalan, ayo naik ke Jogja. Sampai Jogja dia balik lagi ke Jakarta. Dia kagak pernah nyampe ke Jogja. Jangan sampai kita pelayanan jasmani cuma ngajak orang aja dia mendekat kepada Tuhan, sayanya kagak nyampe. Kenapa? Karena sayanya nggak mau berubah. Itu pelayanan jasmani. Tapi kalau pelayanan rohani, saya dituntut untuk jadi teladan. Nah, Bapak dan Ibu, kita belum 100% sempurna. Tapi paling enggak biar ada 2, 3, 5 poin di kehidupan Anda dan saya yang bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Karena Tuhan suruh kita melayani di dalam hal rohani juga yang bersifat kekal ini tadi. Dan ini adalah kewajiban, bukan himbauan, bukan pertanyaan, tapi kewajiban. Lukas 12 ayat yang ke-48 itu bilang, tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendapatkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Tahu banyak, dituntut banyak. Tahu sedikit, dituntut sedikit. Kita diminta juga cuma untuk mikirin diri sendiri. Tapi karena hari ini kita sudah tahunya makin banyak, ternyata kita bukan cuma disuruh baksos doang, disuruh peduli sama orang lain juga. Jadi kira-kira nyesel nggak tempat ini? Puji Tuhan. Oke, satu ayat terakhir, Efesus 4 ayat 1-2 ya. Ini beberapa karakter yang harus kita perjuangkan untuk bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, untuk bisa melayani secara mental, secara yang kekal. Efesus 4 ayat 1-2. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang-orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ini adalah karakter-karakter yang Tuhan mau, Bapak dan Ibu. Rendah hati, lembut, sabar, saling membantu. Dan karakter-karakter ini yang harus makin diasah, makin muncul di dalam diri kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga beberapa ayat dan insight-insight hari ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua untuk makin bertumbuh di dalam iman Kristiani. Tuhan Yesus memberkati.